Oke. Iya, keluarga kembali lagi di Radio Suara Gracia FM. Masih bersama Eko dan Leo di After Lunch. Dan kita sudah tersambung dengan spesial guest star kita siang hari ini ya dalam program Ngobrol Bareng. Yang akan meramaikan siang hari ini di Radio Suara Gracia FM. Yes. Ada Martin Sunardi. Ya. Halo. Apa kabar semuanya? Cheerful banget ya. Semangat. Ya, dari lahir bro, mau gimana dong? Benar-benar. Oke, apa kabar nih Bro Martin? Kabar baik semuanya di Semarang, di Cirebon. Semarang. Ya. Di Cirebon, di Suara Gracia, Leo dan temannya semua baik ya. Satu lagi siapa namanya? Temannya bro, namanya bro? Nggak kelihatan. Ada tulisannya di situ. Ini yang di TV itu, yang temannya ini. Oh bukan ya, Parto bukan ya? Hanya kesamaan belakang namanya. Kesamaan belakang. Iya. Kebetulan ya itu ya. Oke. Kebetulan ya. Kak Martin bisa memperkenalkan diri dulu nih supaya pendengar lebih akrab lagi sebelum kita ngepoin gitu ya. Oke. Halo semuanya. Panggilannya apa bro? Panggilan teman-teman keluarga Gracia. Keluarga Gracia. Oke. Halo keluarga Gracia, kenalin nama saya Martin Sunardi, saya sudah menikah, anak 2, istri 1, nggak boleh dibalik ya, bahaya banget. Saya melayani full time sebagai seorang pemuji dan juga seorang pengkhotbah, dan puji Tuhan hari ini saya bisa ketemu sama keluarga Gracia dan ketemu sama Leo dan Eko yang luar biasa. Wah, luar biasa. Tadi mau saya tanya ya, kelas berapa gitu, tahu udah langsung sebutin ya. Udah nggak bisa bro, udah nggak bisa. Saya tahu tadi waktu bro ngeliat saya tahu bro tuh pengen banget, udah nggak bisa bro. Sorry banget. Nah ini ada yang nanya. Kita pertanyaan pertama ini yang luar biasa loh ya. Apakah kakak beradik dengan Yohanes Sunardi katanya ahli gizi itu? Ya memang kami itu beda bapak beda ibu, tapi satu Tuhan. Satu Tuhan. Iya. Jadi satu keluarga sebenarnya ya. Betul, kita semua keluarga. Iya. Puji Tuhan. Oke, Kak Martin, ini kan sebelum kita ke pembahasan ini ya, Tuhan perlindunganku gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya juga nih kisah dari Kak Martin sendiri yang dulu memang kan punya satu perjalanan hidup yang luar biasa sebelum pada akhirnya bertobat gitu ya untuk berkarya, menjadi berkat lewat talenta yang Tuhan berikan nih Kak. Gimana? Oh, maksudnya cerita di masa lalunya? Iya. Background-nya. Oke. Wah, ini kita bisa sampai jam 7 malam loh bro kalau cerita. Masalah, ini siaran 24 jam. Oh, 24 jam. Jadi nggak masalah. Yang masalah itu nggak ada cemilannya sama kopi. Nah, itu dia bahaya. Pisang goreng enak banget. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga Kristen yang dibilang taat banget juga enggak, tetapi saya sama adik saya diharuskan untuk ke gereja sekolah minggu lah waktu itu. Tapi itu aja tuh nggak menjamin kita untuk nggak hidup nggak bener ya. Maksudnya kita ke sekolah minggu, kita jadi punya orang tua Kristen itu nggak ngejamin kita jadi orang yang ke depannya juga bener juga. Memang perlu ada apa ya? Campur tangan dari orang tua lebih daripada cuma sekedar kita dengerin sekolah minggu doang gitu loh. Jadi mereka perlu involve langsung, kenalin pribadi Tuhan tuh siapa. Dulu saya merasa dari tahun 92 saya dibaptis. Itu buat saya adalah orang yang cuma tahu Tuhan, tahu Yesus gitu loh. Dan nggak kenal. Kalau mau ngomongin tahu kan sebetulnya tukang beca juga tahu Yesus. Ya dong. Tukang esteller juga tahu Yesus, tapi mereka nggak kenal. Nah, sebetulnya semenjak saya jadi orang tua, hal terbesar yang harus saya kerjakan kepada anak saya, terutama adalah saya harus kenalin Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, dulu saya nggak kenal, makanya waktu pas krisis moneter melanda Indonesia, usaha papa saya bangkrut tuh, bro, dulu. Terus kami hampir putus sekolah. Gara-gara papa ninggalin utang, rumah mau disita, kita nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi karena mama tuh luar biasa banget, mama yang fight buat kita, at least buat kita sekolah. Tapi papa tuh kerjaannya cuma tidur, makan, nonton.
Zaman itu tahun 90-an kan ada film-film yang hits banget tuh, Esmeralda, Rosalinda, Marimar tuh dulu kan. Marimar, telenovela dong. Iya, Marimar, telenovela bener. Nah dulu nyokap bokap gue tuh kerjanya kalau nggak nonton makan ya tidur makan ya nonton itu. Nah buat saya sebagai orang anak harusnya papa tuh bukan nggak boleh gagal, bukan nggak boleh stres, tetapi dia harus tahu sampai kapan waktu yang diberikan untuk dia menghadapi stresnya itu dan bangkit kembali gitu loh. Nah dulu papa saya nggak begitu, jadi bikin saya tuh benci banget sama dia. Nah, gara-gara benci sama papa saya itu udah hidup saya jadi berantakan. Saya free sex, saya join geng motor, saya pakai narkoba, waktu itu jadi bandar juga, ngerampok orang. Wah, parah deh dulu hidupnya parah. Nggak kelihatan ya, padahal mukanya keren banget begini. Saya tahu. Nggak ada bekasnya sama sekali gitu. Tampang nggak ada bekas sama sekali. Cute banget gitu ya. Terus sampai kapan itu kehidupan seperti itu? Titik baliknya sampai kapan tuh, Kak? 2001 ya. Nah, itu bertobat dalam 2001 saya hamilin pacar saya waktu itu. Saya nggak bangga ya, jadi keluarga Gracia yang saya ngomongin saya nggak bangga. Saya mau ceritain aja supaya keluarga Gracia nggak seperti saya. Jangan contoh Martin yang dulu. Kalau mau contoh Martin yang sekarang, maksudnya yang jauh lebih baik hidupnya ikut sama Tuhan gitu ya. Nah, pacar saya hamil waktu itu sampai akhirnya ya saya kelimpungan nih gimana nih caranya nih untuk kita bisa survive berdua. Tapi to cut the story short ya, to cut the long story, intinya gara-gara itulah saya titik balik ketemu Tuhan, tiba-tiba saya nggak dekat sama orang tua, nggak dekat sama Tuhan. Cuma dekat sama pacar saya. Nah, Tuhan kan firman Tuhan katakan Allah itu Allah pencemburu. Makanya diambillah satu-satu yang paling saya sayang, yaitu pacar saya waktu itu. Nah, akhirnya seperti orang nggak ada pegangan. Akhirnya pakai narkoba, puta waktu itu disuntik ya. Nyuntik udah waktu itu mainnya. Terus ya udah overdosis. Nah, tapi justru titik balik saya overdosis itu. Yang dokter bilang katanya saya nggak ketolong lagi nih. Ini mama saya yang cerita. Jadi orang yang keluarga Gracia dengar, Leo dengar, Eko dengar, ini pernah divonis meninggal sama dokter gara-gara overdosis putau gitu. Tapi justru ini titik balik saya ketemu sama Tuhan. Saya ngeliat ada sebuah cahaya yang terang luar biasa dengan tangan yang terbuka. Mukanya nggak kelihatan. Tapi sinarnya itu, aduh, kayaknya nggak mau kemana-mana. Di situ aja, asik banget sinar itu, damainya luar biasa. Terus tiba-tiba keluar kalimat yang bilang, Martin, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi teman-teman kalau yang mau tahu cerita lengkapnya nanti boleh lihat di Solusi ya, di Solusi atau di YouTube banyak banget sih gitu. Intinya setelah kejadian itu aku seperti orang yang tertuduh karena Tuhan ngasih tahu menganiaya tuh maksudnya apa, dikasih lihat tuh ngerampok orang, ngejambret orang, bandar sabu-sabu, hamilin pacar saya, terus kurang ajar sama orang tua semuanya. Ya udah kayak orang yang tertunduk, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi Tuhan saya itu Tuhan yang luar biasa. Yang kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bilang gini, mulai hari ini kau akan hidup kembali dan kau kupakai menjadi alatku. Jadi kalau sampai hari ini aku bisa tetap melayani Tuhan, semua gara-gara the second chance itu. Makanya teman-teman kalau dapat kesempatan kedua jangan disia-siain karena belum tentu ada kesempatan ketiga. Gitu. Iya, wah ini perjalanan yang luar biasa ya sebenarnya ya. Dan memang berarti bukan satu jaminan ya ketika memang dari kecil sudah sekolah minggu gitu ya. Dan itu jadi sebuah perjalanan yang aman-aman saja gitu ya. Iya. Terus setelah peristiwa itu, apakah kemudian fokus untuk pelayanan, khususnya di bidang musik atau bagaimana? Waktu itu belum fokus di industri musik rohani ya, tapi jadi full timer, youth pastor di sebuah gereja, taruhnya di sekolahan. Tapi waktu itu urusan sama papa tuh belum selesai, masih pahit sama papa. Jadi udah bertobat, udah jadi seorang full timer, tapi masih benci setengah mati sama papa. Nah itulah yang bikin aku tuh nggak, kayaknya tuh pelayanannya nggak bisa maksimal gitu. Kayaknya ada yang ketahan, kenapa? Karena rasa pahit ini yang belum beres gitu loh. Sampai aku pernah bilang sama Tuhan kalau mau ambil papa ambil aja, saya nggak bakal nangis, saya bilang gitu. Saking bencinya. Terus one day di saat papa udah semakin stres itu akhirnya jadi gila. Masuk rumah sakit jiwa. Dan dia pernah pengen pukul mama. Aku udah nggak ambil pusing waktu itu, ambil pisau ke dapur mau aku tusuk dia.
udah pengen bunuh papaku waktu itu karena bencinya setengah mati mau pukul mama. Maksudnya udah lo nggak kerja, lo cuma tidur doang, makan doang, lo mau mukul orang yang hidupin kita nih, yang bener aja lo udah mau saya tusuk, untung ditahan sama mama. Tapi puji Tuhan, papa 2 tahun yang lalu udah meninggal, tapi jauh sebelum itu hubungan kita sudah baik, udah rekonsiliasi, gitu. Oke. Lalu fokus di musik mulai kapan? Fokus di industri musik ya, industri musik rohani itu kita dikontrak sama Maranatha. Mungkin nggak ada yang tahu Maranatha kali di sini, keluarga Gracia. Label tahu. Label kan? Keluarga ya. Oh iya, saya tuh mulai terjun serius di industri musik rohani tahun 2005 sama band. Waktu itu nama bandnya Inside Band. Inside Band ya. 2005 dulu. Dan itu bahkan membawa satu penghargaan dari Indonesian Gospel Music Award gitu ya. Iya, waktu itu sempat sih. Sempat tuh. Waktu itu posisinya sebagai apa? Vokalis. Vokalis. Ya muka kayak gini kan udah pasti nggak mau ke tempat lain dong, bro. Udah pasti di depan ya, cocok ya. Pakai topeng maksudnya, pakai topeng. Pakai topeng. Oke. Jadi sudah sejak lama ya sebenarnya ya terjun di industri musik rohani ya 2000. Ya, tahun ini 15 tahun. Sebetulnya tahun depan itu mau konser 16 tahun ucapan syukur, tapi tahun ini mau konser ucapan syukur karena 15 tahun kan. Tapi ya gara-gara pandemi ya, itu dia manusia boleh berencana tapi Tuhan yang nentuin kan semuanya. Iya benar. Gitu. Mungkin virtual kali ya lebih bagus. Kurang asik tektokannya ya. Tektokannya kurang asik. Oh gitu ya. Iya benar-benar. Saya tuh tiap kali diundang tuh nggak bisa cuma sekedar nyanyi, tuh mesti ada tektokannya sama jemaat gitu. Terus ada mungkin ngelucu gitu apa segala macam supaya lebih hidup aja. Kalau cuma sekedar nonton doang kayaknya nggak asik. Jadi saya tuh nggak pengen orang datang nonton saya, tapi saya pengen orang datang nyanyi bareng sama saya, muji Tuhan bareng-bareng sama saya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang Tuhan perlindunganku, gimana nih prosesnya dari awal? Apakah ini lagu yang lahir di era pandemi sejak bulan Maret gitu, atau kapan kira-kira lagu ini ada? Yang Bro Leo ngomong bener, ini lagu tercipta bulan, saya lupa April atau Mei ya, saya lupa. Udah lama sebetulnya, tapi memang baru keluarnya bisa sekarang karena ya kesatu udah pasti waktunya Tuhan ya, itu udah pasti. Nah, tapi selain itu gara-gara kan Bro tahu awal-awal pandemi kan semua orang tuh sangat strict banget sama yang namanya ketemu orang. Iya. Strict banget sama bertamu. Terus tempat rekaman juga nggak ada juga anyway. Jadi memang itu kendalanya kita tuh susah untuk bisa rilis cepat waktu itu. Gitu loh. Makanya bulan Juni setelah Lebaran aku ingat banget aku baru mulai rekaman. Terus bikin video klipnya juga sebulan setelah itu. Terus proses panjang setelah ini juga ada aja lah yang mesti dikerjain gitu karena di rumah kan juga kita aku banyak ngurus anak juga karena pelayanan kan sekarang udah mau onsite kan nggak bisa gitu ya udah jadi memang banyak ini sih banyak kendalanya waktu itu tapi puji Tuhan bulan November ini ya November kemarin tuh rilis gitu. Iya, tanggal 22 November rilis. 22 November di Revival ya. Iya, lalu Revival eksklusif di Revival. Inspirasinya dari mana munculnya Tuhan perlindunganku ini? Actually sebetulnya waktu saya tulis lagu ini saya cuman mikir saya tuh jadi kurang berfungsi sebagai seorang pemuji, seorang hamba Tuhan gitu ya. Karena biasa kan kalau pelayanan kemana nongkrong sama gembala, nongkrong sama pengurus, nongkrong sama anak-anak mudanya, terus encouraging mereka, kasih mereka sesuatu pandangan, kekuatan apa segala macam. Nah saya ngerasa kok jadi nggak berfungsi lagi nih, gitu. Akhirnya coba dalam bentuk lagu saya kasih motivasi orang-orang kekuatan itu lewat lagu dan kebetulan waktu itu saya lagi baca Mazmur 91. Ini kan lagunya kalau baca itu mirip dengan Mazmur 91. Saya nggak ngambil plek Mazmur 91 karena yang kita ketahui nggak semua lagu yang bisa dinyanyikan jemaat itu perkataannya ngambil plek juga dari Alkitab karena kadang-kadang pronounce-nya itu agak lebih susah untuk diucapkannya. Makanya aku terinspirasi sama Mazmur 91, tapi garis besarnya aku tulis sendiri gitu. Oke. Iya.
Jadi memang ini inspirasinya sebenarnya dari Mazmur 91 juga ya. Memang di era pandemi ini Mazmur 91 agak lebih ngehits daripada ayat-ayat yang lain ya. Tentang perlindungan nih ya. Ada begitu banyak lagu-lagu yang keluar dari Mazmur 91. Nah, kemudian untuk penulisannya apakah ada kesulitan atau sekali jadi misalnya gitu. Nah, kemudian bagaimana keterlibatan juga ini ada Tommy Widodo ya, Bro Martin? Iya, Tommy ikut. Sebetulnya lagu ini tingkat kesulitannya nggak terlalu banyak ya. Cuman kendalanya proses rekaman. Single yang akan keluar ke depan lagi siapin single. Jadi selama pandemi itu malah produktif banget bikin lagu. Nah, ini single yang mau keluar berikutnya malah lebih susah gitu. Tapi kalau yang ini kendalanya lebih ke teknis ya rekamannya. Ini lagu saya tulis berdua sama Tommy Widodo. Kalau keluarga Gracia nggak tahu Tommy Widodo itu siapa, Tommy Widodo adalah salah satu pencipta lagu Semua Baik. Gitu. Terus juga dia keyboardisnya One Way dan juga Edisi Worship. Itu teman-teman. Kami bikin project namanya Lost and Found. Nah, Tommy itu keyboardisnya juga. Gitu. Iya. Berarti nggak ada kesulitan ya sebenarnya chemistry-nya dengan Tommy Widodo juga ya dalam karena saya tuh cukup sering bikin lagu bareng sama Tommy karena bikin lagu bareng kan sebenarnya cocok-cocokan ya. Iya. Ada karakternya si orang itu mungkin nggak connect sama kita gitu. Iya. Tapi sama Tommy puji Tuhannya klop. Kalau bikin lagu, saya kemarin kasih ke Tommy, Tom, ini gue ada ini nih, ada refnya nih, gue ada baitnya nih. Yeah. Coba lu cari refnya gitu. Terus pas udah dikasih, aku coba benerin yang nadanya tuh lebih mudah untuk jemaat nyanyikan kayak gitu. Yeah. Kalau liriknya memang inspirasi dari Mazmur 91. Gitu. Oke. Ya. Nah kalau pembuatan lagu ini berarti nggak mengalami kesulitan ya? Cepet banget bikinnya ya, sampai dirilis. Ya, aku lupa juga sih sampai berapa lama. Tapi intinya ya nggak gitu sulit sih, memang sih. Karena memang banyak waktu kan. Kalau dulu kan setiap weekend pelayanan ya. Pelayanan mau bikin lagu kan kadang-kadang susah. Nah ini kan banyak banget waktunya di rumah, malah kebingungan, terlalu banyak waktunya sampai bingung mau ngapain di rumah. Oke. Nah ini untuk Bro Martin sendiri, pandemi ini sih punya pandangan nggak? Semua orang tadi udah di prolog juga kan dibilang bahwa semua orang ini sebenarnya takut gitu ya di awal pandemi. Semua orang ngapa-ngapain juga bingung gitu ya. Semua parno gitu. Betul. Bingung banget kan. Buat Bro Martin sendiri apa sih sebenarnya pesan dari di balik pandemi ini gitu? Wah, buat aku nih pandemi itu asik banget ya. Aku bilang nih COVID-19 Academy. Asik sih. Asik ya. COVID-19 Academy. Jadi akademi COVID-19. Aku bilangnya begitu. Karena buat aku justru COVID-19 ini memurnikan orang yang memang melayani, orang yang ikut Tuhan. Contohnya kalau aku nih yang full time melayani, kita tuh karena sering melayani jadi lupa ini sebetulnya pelayanan atau kerja jadinya. Gitu loh. Yang kita benar-benar harapin adalah memberi kekuatan buat orang-orang, memberi encouraging buat orang-orang, atau saya cuma perlu dapat persembahan kasih doang, amplop persembahannya. Gitu loh. Nah, ini dimurnikan lagi. Kalau sampai saya pandemi ini takut nggak punya uang, ya pastilah ya. Maksudnya kita pasti kan terdampak nih, apalagi yang full time. Aku kan tidak bekerja under organisasi gereja tertentu. Bergereja betul, punya gereja lokal, tapi tidak bekerja under satu gereja. Saya tuh keliling aja, memang evangelis kan, pemuji gitu, keliling kemana-mana. Dengan ada kayak gini kan pasti ada kekhawatiran, aduh ntar anak sekolah gimana nih, ntar makan nih gimana nih. Tapi buat saya itu dia, Mazmur 91 lagi, Tuhan perlindunganku, kubu pertahananku. Di refnya jelas dikatakan, ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan menyertaiku. Yes. Aku tuh nggak punya alasan lagi untuk bisa khawatir berlebihan, karena aku sadar di masa lalu kita semua tuh punya masalah. Sebelum pandemi kita semua punya masalah. Nggak ada satupun, ciri-ciri orang hidup pasti punya masalah. Orang-orang yang udah nggak hidup pasti udah nggak ada masalah. Makanya rata-rata pada cari jalan pintas kan, bunuh diri, akhirnya punya masalah. Iya, banyak kayak begitu. Akhirnya ngelimpahin masalahnya ke keluarganya. Buat aku tuh jadi nggak asik aja. Gitu loh. Nah, akhirnya buat aku jadi apa ya? Jadi orang-orang yang bisa belajar pemurnian aja dan pengenalan. Pemurnian dalam arti pelayanan gitu. Kemarin anakku namanya Melody yang pertama bilang gini. Kemarin ada pelayanan kan, dia bilang, Daddy berarti
kalau abis setelah selesai ministry, Dedi dapat uang dong. Polos kan anak kecil. Polos banget. Udah tahu Dedi ya. dapat uang dong. Iya, dia bilang gitu. Dedi dapat uang dong. Nah, aku jelasin ke dia, ministry, pelayanan dan juga bekerja tuh beda. Kalau bekerja udah pasti dapat uang, kan profesional. Kalau ministry, Dedi bisa dapat, bisa enggak. Yang namanya pelayanan. Tergantung Tuhan mau gerakin gerejanya, Tuhan mau berkati Dedi lewat gerejanya atau enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Anyway, namanya pelayanan. Nah, itulah yang namanya pemurnian, bro. Pemurnian. Terus yang kedua, pengenalan. Pengenalan akan apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau dulu kita punya banyak alasan buat dekat sama Tuhan. Ya, baca Alkitab, aduh nggak ada waktu, pulang kerja capek, mau kebaktian. Aduh, hari Minggu tuh waktunya istirahat, kita nggak bisa kebaktian. Ya? Sibuk banget. Iya, sok sibuk. Sekarang, you have all the time that you need to be with your God. Ya, dan sebenarnya udah punya banyak waktu. Udah nggak ada alasan lain gitu ya untuk tidak berintim dengan Tuhan gitu ya. Ya, bahkan dengan dari ketakutan itu malah jadi pengen cari Tuhan. Iya. Ya dong, orang kan biasa begitu. Ngerasa takut, sakit, terus ngerasa kenapa-napa baru mau dekat sama Tuhan. Buat saya ini pandemi ini, makanya aku bilang COVID-19 Academy. Jadi bikin orang tuh jadi belajar sesuatu. Gitu. Lebih kenal sama anak saya, lebih kenal sama istri saya, karena mungkin dulu kan pergi mulu gitu. Buat aku banyak baiknya sih dibanding buruknya. Gitu. Baiknya. Lalu apa nih pesan yang mau disampaikan kepada pendengar melalui lagu Tuhan Perlindunganku? Ya intinya teman-teman tuh jangan takut. Saya nih punya, saya udah jadi seorang papa ya. Saya jadi seorang papa untuk 2 anak. Saya ini waktu mereka lahir, saya tuh doanya tuh yang terbaik buat mereka. Iya. Ya. Dan cara saya menghidupi doa saya adalah dengan saya melakukan apa yang saya bisa untuk menghidupi apa yang saya doakan. Contohnya bekerja dengan lebih keras lagi, ngelakuin apa aja untuk bisa menghidupi apa yang saya doakan. Nah, gini yang saya mau kasih tahu teman-teman semua keluarga Gracia. Kalau papa di dunia aja bisa ngelakuin itu buat anaknya yang terbaik, apalagi papa di surga. Yeah. Papa di surga tuh jauh lebih baik daripada papa di dunia. Papa di dunia tuh nggak sempurna, tapi bisa ngelakuin hal seperti itu. Percaya deh, kalau papa di dunia bisa kayak gitu, papa di surga jauh lebih luar biasa menyayangi kita dan mengasihi kita. Gitu. Wow. Ada pengalaman terkait hal itu dalam secara pribadi gitu ya? Maksudnya apa? Pengalaman apa nih? Terkait penyertaan Tuhan selama pandemi ini, gitu kan banyak orang mengalami ekonominya menurun lah, ketakutan berlebih. Sama, saya juga bro. Saya juga sama. Saya gini, banyak sekali hamba Tuhan yang gara-gara dia di atas mimbar dan dia berkhotbah harus ngasih kekuatan kan. Nah, kadang-kadang ada hamba Tuhan itu yang apa ya, nggak mau kelihatan dia nggak kuat. Saya ngomong apa adanya aja. It's okay to not okay. Nggak apa-apa untuk memang kenapa-napa, ya nggak apa-apa juga. Iya. Paulus kan bilang kan, Paulus ngomong, ya dari kelemahan lu tuh justru baik sebetulnya. Iya. Kekuatan yang datang dari Tuhan tidak akan pernah bisa kita rasakan kalau kitanya tetap merasa kuat. Tetap merasa kuat. Betul. Makanya kita perlu merasa lemah dan merasa nggak bisa apa-apa supaya kekuatan yang dari Tuhan bisa kita rasakan. Yes. Gitu loh. Nah, saya juga sama, bro. Ekonomi, jauh banget ya. Pelayanan tetap ada. Pelayanan tetap ada. Tetapi sekali lagi, ada gereja-gereja yang yang kalau ngundang, cancel gara-gara, aduh sorry kita nggak ada biaya. Saya malah bilang sama mereka, Bapak, Ibu, kalau sampai gara-gara nggak ada dana, saya nggak jadi pelayanan, saya jahat banget. Saya bilang, udah nggak usah pikirin itu, saya tetap melayani. Itu yang saya lakukan, justru untuk jaga value. Tetap jaga value saya sama Tuhan. Jadi bukannya gara-gara dalam keadaan enak kita baru ingat, nggak tetap sama Tuhan, dalam keadaan nggak enak pun tetap melakukan hal yang sama. Buat saya itu jadi value. Gitu loh. Nilai kita itu justru dilihat waktu kita dalam keadaan terbawa. Kalau kita tetap setia sama Tuhan, wow, itu keren banget sih. Gitu. Berarti tetap fight terus. Tetap fight ya. Harus dong, bro. Oke, project kedepannya nih, Bro Martin, gimana? Tadi kan kayaknya udah ada bocoran nih. Akan ada single-single yang lainnya ya. Sekarang lagi produktifnya. Nah, ada 2 project sih aku kerjain ya. Udah pasti musik ya. Udah pasti musik. Aku kerjain ada beberapa, ada 6 apa 7 lagu, udah bisa jadi 1 album tuh. Nah, terus kedua aku bikin konten YouTube sekarang. Nah, kalau lagu kan itu cuma terbatas di sebuah melodi dan sebuah lirik ya, kasih kekuatannya. Nah, aku tuh sekarang bikin konten YouTube, nama kontennya itu Worship Together dan juga Inspiring Talks. Jadi konsepnya lebih
lebih kayak sharing gitu, kayak podcast gitu, tapi visualnya juga ada. Nah ini bahasanya bukan yang shalom, saudara-saudara. Apa kabar? Enggak kayak gitu. Jadi benar-benar yang santai yang ya. apa yang anak-anak muda, dewasa muda, umur orang tua. Betul, biar lebih relate karena aku ngeliat nih segmen ini tuh ngisi yang pembicaraannya santai banget, yang gokil banget, yang bercanda-bercanda tuh nggak ada. Biasanya kalau kita ngomongin talk show gitu serius gitu kan. Ya ini semua berkerut ya kan, tidak berkerut semuanya. Saking seriusnya gitu. Nah, kita bikin yang betul-betul konsepnya santai, tetapi kita tahu ini arahnya ya untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Isinya yang penting intinya dari teman-temannya aku pemuji juga ngasih tahu perjalanan mereka, terus tantangannya apa, terus kendalanya apa, terus mimpinya apa ke depannya. Karena kita yang biasa di atas panggung tuh bukannya selalu kuat, kita pun ada kalanya di bawah juga dan lemah juga. Makanya dengan adanya sharing kayak gini, dengan teman-teman dengar Suara Gracia FM juga teman-teman dikuatkan juga. Betul. Gitu. Nah, inilah salah satu konten yang aku coba mau buat. Terus yang kedua kontennya adalah namanya Worship Together. Si narasumber itu yang biasanya penyanyi, aku ngajak duet bareng, duet lagu dia dan duet lagu aku gitu. Jadi itu yang lagi dikerjakan ke depannya sih. Oke. Mungkin cocok juga nih bikin konten di TikTok ya. Di TikTok. Podcast ya. Di TikTok cocok juga loh. Emang TikTok. Aku nggak main TikTok sih. TikTok tuh bukannya begini-begini ya gue. Jiwanya bukan di situ ya. Oke, mungkin sebelum kita akan akhiri ya. Udah nih, berakhir. Nggak asik. Aduh. Jadi, katanya tadi bocorannya sampai jam 7 malam. Ya itulah, karena nggak ada cemilan dan kopi. Oke, mungkin Bro Martin bisa menyanyikan sedikit lirik untuk pendengar. Oke, siap. Ya, oke. Ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan sertaiku. Kau meluputkanku dari bahaya, memuliakanku dan beriku keselamatan. Gitu. Mau tahu selengkapnya? Dengarkan di Revival ya. Sejak tanggal 22 November udah dirilis eksklusif di Revival. Dan di Suara Gracia FM juga ya, bisa mendengarkannya. Oke, Bro Martin, thank you untuk terima kasih. Thank you Bro Eko, thank you Bro Leo, thank you banget. Luar biasa ya. Tetap sehat ya. Selalu jadi berkat. Sukses terus, tetap sehat, Siap. tetap jadi berkat. Keluarga Gracia juga tetap sehat semuanya ya. Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Bro Martin. Terima kasih untuk bye-bye. Bye. Ya, itu dia. Ya. Ngobrol bareng Martin Sunardi yang sudah kita hadirkan ya, sangat inspirasi banget siang hari ini. Terlebih lagi bukan hanya sekedar lagu ya, tapi kisah yang luar biasa. Semoga ini juga anak-anak muda bisa mendengarkan siang hari ini ya. Komunitas yang ada di Cirebon. Nah, itu dia. Ternyata pengalamannya banget ya. Nggak cuma sekedar nulis lagu ya. Itu luar biasa. Oke, Keluarga Gracia, nanti kita akan lanjut lagi di After Lunch dan nanti